Pria ini namanya Edmund, seorang pelaut muda yang tampan, jujur dan sederhana. Suatu hari di lepas pantai Korsika, setelah Edmund berhasil menolong seorang gadis yang nyaris tenggelam, harusnya dapat pujian. Dia malah ditampar Kapten Dengler karena dianggap sok jadi pahlawan. Meski diperlakukan kasar, Edmund tetap sabar. Di sana Dengler sempat rebut benda milik gadis itu, yang ternyata sebuah surat. Diketahui dia namanya Angel. Besok pagi ketika Angel meminta kembali surat itu, karena tahu itu surat rahasia, Dengler jadikan alat meminta biaya untuk tutup mulut. Dikira bakal takut, Angel justru balik ngancem kalau sampai surat itu bocor, nyawamu taruhannya. Kemudian waktu menemui Edmund di pelabuhan, setelah ngucapin terima kasih dan berkenalan, Angel sempat bilang, keberanianmu bakal aku kenang, tapi tolong lupakan namaku. Mereka pun berpisah. Di dalam kantor saat dipanggil Morel, bos pemilik kapal itu, maksud mau ngasih laporan, di sana Dengler malah fokus menjatuhkan Edmund, dituduh sering bikin onar dan suka melanggar aturan. Karena tahu kelakuan jahat Dengler yang sudah membiarkan seorang gadis tenggelam, Morel marah sambil bilang, kalau sampai gadis itu mati, sebagai pemilik kapal, reputasiku bisa hancur. Terpaksa, kau dipecat. Mendengar itu si Dengler langsung minggat. Waktu memanggil Maxi, cucunya untuk dikenalin, tiba-tiba aja Morel bilang, perkenalkan, dia adalah Kapten Edmund. Dipanggil Kapten, Edmund langsung kaget. Tapi pas beneran diberi pangkat itu menggantikan posisi Dengler. Saking senengnya, orang yang pertama kali dikasih kabar adalah Mercedes, sang pujaan hati. Ketika pulang ke rumah, setelah ayah tahu putranya bakal jadi kapten, merasa terharu dan bangga, dia pun sempat mau nangis. Mengingat jasa keluarga Morsev yang udah memasukkan Edmund ke Akademia Angkatan Laut, ayah nyuruh kabari juga mereka. Besoknya sedang merayakan pesta bersama keluarga Morsev. Fernand, sahabat Edmund, membuka acara, mengajak semuanya bersulang. Saat ayah datang menghidangkan makanan, meski sempat diajak gabung merasa bukan kalangan bangsawan, dia pun nolak. Tak lama Mercedes datang, ternyata dia sepupunya Fernand dan termasuk keturunan keluarga Morsev. Usai pesta, waktu lagi liburan sedang santai berlayar di atas kapal, di sana Fernand dikasih tahu soal hubungan Edmund dan Mercedes, bahwa mereka udah jadian dan mutusin mau nikah. Karena beda status sosial, takut gak dapet restu keluarga, Mercedes minta tolong ke Fernand supaya mau ngeyakinin orang tuanya. Dia pun setuju dan kelihatan ikut senang atas hubungan mereka. Di belakang Fernand nangis. Meski sepupuan diam-diam, dia malah jatuh hati ke Mercedes. Waktu menggelar acara pernikahan, karena gak terima dipecat, Dengler ikut hadir. Tapi bukan sebagai tamu undangan, melainkan turut membawa petugas yang langsung nyodorin surat penangkapan resmi dari Jaksa Vilvoorde. Tanpa tahu kesalahannya apa, Edmund akhirnya ditangkap. Sesampainya di kantor jaksa, begitu turun, Edmund sempat ngelihat orang-orang pada digantung. Dia langsung bergidik ketakutan. Waktu bertemu dengan Jaksa Vilvoorde, setelah tahu dituduh sebagai agen Napoleon, Edmund heran dan ngaku gak masuk akal. Saat ditunjukin bukti, ada sebuah surat nyempil di dalam Alkitabnya. Surat itu berisi perintah rahasia yang ditandatangani oleh Napoleon. Kabarnya setelah Napoleon digulingkan, orang-orang yang ketahuan masih mendukungnya akan ditangkap dan dieksekusi oleh rezim baru. Mendengar Alkitab itu ditemukan di dalam dek kapal, Edmund jadi ingat kalau Dengler sempat mengunci Angel di sana. Kemungkinan gadis itu pelakunya. Karena kasus ini cukup serius, dengan berat hati. Sementara Vilvoorde harus menahan Edmund. Edmund cuman bisa pasrah. Di rumah merasa gelisah, Mercedes nunggu kabar dari Fernand yang katanya mau membawa pulang Edmund. Di sisi lain Fernand yang baru sampai langsung nyelonong masuk ke kantor Vilvoorde. Di sana ada Dengler dan kru awak kapal yang bernama Gaspar. Setelah mereka keluar, di dalam kantor sambil nunjukin surat, Vilvoorde bilang kedua orang tadi membawa bukti surat ini, menyatakan Edmund adalah seorang partisan pendukung Napoleon. Bisa aja dia bebas asal Fernand mau ngasih uang jaminan. Dikira bakalan setuju. Fernand malah percaya
Edmund telah berkhianat dan harus dihukum diam-diam tanpa persidangan resmi. Karena kalau sampai orang lain tahu, nama baik keluarganya akan ikut tercoreng. Tanpa pertimbangan, demi reputasi dan uang, Vilfort pun setuju. Di luar, Dengler yang lagi nguping, ngebisikin Gaspar, "Ingat, kau harus tutup mulut." Di ruang tunggu, melihat petugas datang, Edmund sempat lega dan yakin bakalan pulang. Tapi begitu dibawa paksa, dia pun langsung panik karena melawan. Dengan keras, kaki Edmund dipukul sampai ambruk ke bawah. Udah gak berdaya, dia pun akhirnya diseret pergi. Melihat Fernand pulang, Mercedes langsung lari. Tapi begitu tahu usahanya gagal, dia pun lemas nyaris pingsan. Waktu jaksa Vilfort pulang, dia nemuin seorang perempuan hamil bernama Victoria. Dikira itu istrinya, ternyata cuman selingkuhan. Di sana Victoria bilang, "Adik perempuanmu datang." Dan begitu disamperin, muncullah sosok Angel. Meski mereka saudara kandung, karena tidak akur, Angel berani ngancem, "Kalau sampai Edmund dipenjara, perselingkuhanmu akan terbongkar." Vilfort jadi panik dan demi menjaga reputasinya, Angel diserang dan dicekik. 4 tahun kemudian, di penjara Katedif, di bawah lubang semacam sumur yang cukup dalam, terlihat kondisi Edmund sangat kurus, rambut gondrong, badan bau dan kotor. Padahal masih muda, tapi kelihatan udah kayak kakek-kakek. Tempat itu berada di sebuah pulau terpencil. Untuk menghibur diri, dengan ngebayangin Mercedes, Edmund kelihatan seneng. Tapi cuman sebentar, habis itu dia sedih lagi. Kadang ngebenturin kepalanya, mondar-mandir, kalau nggak kuat suka histeris tiba-tiba. Suatu hari saat lagi asik ngelamun, mendengar ada yang ketuk-ketuk. Dia pun langsung mencari sumber suara itu. Melihat ada tembok yang mau dibobol, Edmund justru ikut bantu sampai tembok itu bolong. Setelah bolong, muncullah sosok kakek-kakek. Di sana mereka saling kenalan. Si kakek itu namanya Abby. Gak lama penjaga datang. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive. Vivant! Tidak butuh waktu lama, tembok itu pun berhasil dibobol. Ketika mulai merayap masuk, ternyata galian terowongan itu cukup panjang. Sesampainya di sana, setelah 4 tahun hidup kesepian, saking harunya Edmund nangis sambil peluk Abby. Di sana Abby cerita, sebenarnya pertemuan mereka cuma kebetulan. Itu semua berawal ketika Abby mencari jalan keluar untuk melarikan diri dengan menggali lubang yang sudah dia lakukan selama kurang lebih 12 tahun. Ya mungkin kalau dikerjakan sama 2 orang, akses jalan keluar akan dengan cepat ditemukan. Awalnya ragu, tapi Edmund akhirnya sepakat ikut. Besoknya, sebelum mulai menggali, pas tahu Edmund hanya seorang pelaut yang polos dan kurang pendidikan. Karena cukup menguasai banyak bahasa dan ilmu pengetahuan, Abby nawarin, "Kalau mau aku bisa mengajarimu." Dengan senang hati Edmund pun setuju. Melewati hari, bulan, tahun, mereka tak berhenti terus menggali dan menggali. Suatu malam saat ngobrol bareng, di sana Abby cerita tentang para kesatria Templar yang memiliki harta karun terbesar sedunia. Setelah mereka mati, ada satu orang yang masih hidup. Dia adalah aku. Abby ngaku menyimpan kekayaan di pulau Monte Cristo. Begitu mendengar setengahnya akan diberikan kepada Edmund, dia pun langsung kaget. 10 tahun kemudian ketika mereka sedang menggali, setetes air jatuh ke muka Abby, pertanda akses jalan keluar sudah dekat. Lagi senang-senangnya, tempat itu malah ambruk. Abby! Pas dibaringkan dan mau minta tolong petugas, Abby malah nolak. Dia cuma ngasih pesan tentang Monte Cristo, lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Tak lama petugas datang, dan saat memanggil tawanan di lubang nomor 17 yang dihuni Abby, karena gak ada jawaban, si petugas pun turun.
Oh, l'abbé. Di sana Edmund melihat Abby dimasukkan ke dalam kantung mayat. Merasa ada peluang, setelah petugas pergi, Edmund nekat mengeluarkan jasad Abby lalu masuk ke dalam kantung mayat itu. C'est lequel? Ketika akan dibuang ke laut, karena perjalanan cukup jauh, Edmund jadi was-was, takut ketahuan sipir yang saat itu dia mulai curiga dan mengeceknya ke bawah. J'ai dit debout. Edmund akhirnya berhasil lolos. Di Marseille, kampung halaman Edmund, saat berjalan pulang ke rumah ayahnya, di dekat jemuran dia sempat mencuri baju. Tapi begitu masuk ke halaman depan, dari belakang, seorang ibu-ibu negur sambil nodongin senapan. Mendengar mau menemui Louis, nama ayah Edmund, si ibu jawab, udah lama Louis meninggal. Setelah putranya mati, dia hidup sebatang kara dan kelaparan. Waktu bertanya soal Mercedes, katanya 8 tahun lalu, setelah menikah dengan Fernand dan melahirkan bayi, Mercedes sempat pindah ke Paris. Mendengar Fernand yang jadi suaminya, Edmund gak nyangka dan langsung lemes. Merasa gak punya harapan lagi dengan sebuah kapal yang dimilikinya, dia pun memutuskan pergi ke Monte Cristo untuk mengambil harta karun wasiat dari Abby. Allora, l'île de Monte Cristo. Bouleversé par son austère beauté. Beberapa tahun kemudian, sampailah di Pulau Monte Cristo. Di sana sesuai instruksi, dari balik patung, Edmund memutar tuas untuk membuka pintu menuju ruang rahasia. Setelah menyalakan obor, dia pun masuk menelusuri gua. Gara-gara gelap, hampir aja masuk ke dalam lubang. Untuk tahu seberapa dalam lubang itu, begitu ngelempar obor ke bawah, dari sanalah nampak harta karun yang begitu banyak. Sekarang dia resmi jadi konglomerat dan mengganti identitas namanya dari Edmund menjadi Tuan Monte Cristo. 1 tahun kemudian, di pelabuhan Marseille, ada seorang kakek berjubah hitam menemui Gaspar yang dulu pernah jadi saksi palsu. Sambil nunjukin berlian, si kakek ngaku sebelum Edmund meninggal, dia disuruh membagikan hartanya buat orang yang dianggap keluarga. Bukannya senang dikasih berlian, si Gaspar malah nolak dan ketakutan. Setelah berhasil diyakinkan si kakek kalau pertemuan mereka bakal jadi rahasia, di sanalah Gaspar terpancing membongkar kejadian dulu. Dia bercerita, gara-gara sakit hati, Dengler menjebak Edmund dengan surat milik Angel. Angel adalah seorang partisan pendukung Napoleon. Setelah Edmund ditangkap, demi cintanya kepada Mercedes, Fernand ikutan mendukung. Tapi tidak dengan Morel, bos pemilik kapal. Karena dia berniat ingin membebaskan Edmund, Danglars berhasil merebut perusahaannya hingga Morel jatuh miskin dan meninggal. Korban kedua adalah Angel karena dia cukup cantik. Danglars menjualnya ke seorang germo dengan harga mahal. Padahal Angel mau membongkar perselingkuhan istrinya Danglars, yakni Victoria, dengan Villefort. Makanya selama ini Gaspar memilih bungkam, takut nasibnya sama seperti mereka. Karena terlihat menyesal, si kakek janji suatu hari dia akan datang lagi dan memberi kesempatan Gaspar untuk menebus dosanya. Si kakek pun pergi masuk ke dalam gereja. Setelah membuka topeng, ternyata itu adalah Edmund. Di suatu desa, Edmund nangkep anak kecil yang mau nyolong, lalu minta dianterin ke sebuah penginapan. Saat memasuki kamar, di sana ada seorang perempuan terbaring lemah. Dikira orang lain, ternyata itu Angel yang udah gak bisa ngapa-ngapain. Merasa hidupnya gak bakalan lama lagi, dia minta ke Edmund untuk merawat putra angkatnya. Lalu Angel cerita soal perselingkuhan Villefort dan Victoria. Saat berhasil menemukan alamat rahasia mereka, suatu malam niat balas dendam, Angel menyelinap masuk. Tiba-tiba aja Villefort keluar sambil membawa sebuah peti yang dia kubur di halaman belakang. Karena penasaran,
Begitu Angel gali, ternyata di dalamnya ada bayi laki-laki. Merasa kasihan, Angel pun mutusin merawat bayi itu dan melarikan diri ke Paris. Sekarang dia ada di asrama yatim piatu. Namanya Andre. Besoknya Edmund menemui Andre. Waktu diajak pergi untuk melakukan misi balas dendam. Karena tahu udah dibuang ayahnya, Andre pun bersedia ikut. 5 tahun kemudian, di Paris, dalam sebuah pertemuan para bangsawan, Fernand yang sekarang terlihat kaya bajak laut, memutuskan terjun ke dunia politik dan meninggalkan militer. Edmund mulai mengawasi ketiga orang itu, Fernand, Villefort, dan Danglars. Usai acara pulangnya di dalam kereta, tiba-tiba aja ada yang nyuri medali Fernand. Albert, putranya, langsung mengejar orang itu. Begitu sampai di gang sepi, dikira nggak bawa kawan, mereka muncul dan langsung mengeroyok Albert. Untung Edmund keburu datang menolong. Setelah semua tumbang, dari belakang Andre memukul Albert sampai pingsan. Barulah semua disuruh bangun, lalu meninggalkan tempat itu. Di sana Edmund sengaja meninggalkan senjatanya. Usai itu, waktu pulang ke rumah, di depan kaca rias, Edmund membuka rambut palsu dan topengnya. Dia yakin rencana tadi akan memancing Albert datang. Besoknya benar aja, Albert dan Fernand pun datang menemui Edmund. Sesampainya di sana, mereka diantar oleh seorang ajudan bernama Jacopo. Di dalam ruangan, bukannya disambut hangat, mereka malah mau diserang 2 ekor anjing penjaga. Untung Edmund keburu datang. Setelah menyampaikan ucapan terima kasih, sebelum pulang, Edmund mengajaknya ke ruang senjata. Di sana saat ditantang adu tembak yang awalnya nolak, Fernand langsung terkesan dengan desain ruangan itu. Méritez votre réputation générale. Faites-moi penser à nos... Di luar, ketika mau pulang, Fernand bilang, hari Minggu nanti kita akan berburu dengan Danglars, seorang baron atau saudagar kaya terkenal. Edmund pura-pura nolak, katanya dia harus menyambut putra Pangeran Cavalcati. Namun Fernand maksa, kalau gitu sekalian ajak aja. Edmund akhirnya setuju. Karena mau belajar menembak, selama menunggu Albert yang lagi jalan-jalan, tiba-tiba aja Salfok mendengar suara nyanyian seorang perempuan. Di sisi lain, diam-diam Andre memantau pergerakannya. Ketika naik ke lantai atas, di sana Albert melihat sosok gadis cantik sedang bernyanyi sambil memainkan gitar. Lagi asik merhatiin, Edmund datang lalu ngajakin keluar. Sambil jalan, dia cerita soal gadis itu, namanya Heidi, putri baptisnya. Merasa terkesan, Albert ingin minta dikenalin. Edmund malah bilang dia itu berbahaya. Heidi punya masa lalu kelam. Setelah ayahnya dibunuh, dia dijual ke suku Vlah daerah Balkan. Perlu bertahun-tahun untuk sembuh. Jadi hati-hati, jangan sampai membuka luka lamanya lagi. Setelah bercerita, tiba-tiba aja Sin menunjukkan bahwa pertemuan Heidi dan Albert sebelumnya telah direncanakan. Heidi. Enchanté, monsieur. Enchanté. Mademoiselle. Ici, Dan rencana itu pun sukses. Besoknya, waktu belajar cara bersikap seperti bangsawan, Edmund sempat kewalahan mengajarkan Andre yang terlalu kaku dan kurang percaya diri. Soalnya nanti dia akan berperan sebagai Pangeran Cavalcati dari Itali. Tapi setelah bekerja keras, akhirnya ada sedikit kemajuan. Hari Minggu tiba, dengan setelan elit, keduanya datang memenuhi ajakan Fernand untuk pergi berburu. Di sana selain ada Fernand dan Danglars, ternyata Villefort ikut hadir, membuat Andre sempat emosional. Setelah saling berjabat tangan, perburuan rusa pun dimulai. Usai berburu setelah makan siang, di sana Andre berkenalan dengan putrinya Danglars yang bernama Ginny. Tak lama Fernand ngajakin Edmund masuk untuk berkenalan dengan istrinya Mercedes. Begitu ketemu, meski menyamar, dilihat dari sorot mata dan suara, dia punya firasat itu Edmund. Saking kagetnya Mercedes izin ke belakang. Karena khawatir
Albert nyusul dan saat ditanya soal pria itu, Albert cuman bilang dia pria baik yang udah nyelamatin nyawanya. Takut mengundang curiga, Mercedes berusaha tenangkan diri. Diceritakan, waktu Heidi remaja, ternyata sempat mau ditembak Fernand. Pengalaman pahit itu membuat dia trauma dan sering mimpi buruk. Di dalam kantor, surat yang pernah ditulis oleh Fernand saat Edmund baca, isinya bikin sakit hati. Dia dituduh pengkhianat negara dan pendukung Napoleon. Lalu Heidi datang dan sempat bertanya soal Mercedes. Setelah bertemu tadi, Edmund pikir Mercedes kelihatan bahagia. Mendengar itu, Heidi yang dendam ke Fernand langsung bilang, sebentar lagi dia akan menangis setelah kita melenyapkan suaminya. Di sebuah pesta ketika lagi main kartu, Andre dan Albert mutusin pergi untuk menemui gebetannya masing-masing. Karena putrinya lagi dekat dengan Andre, Dengler penasaran lalu bertanya soal keluarganya. Edmund cerita, keluarga Pangeran Cavalcati alias Andre adalah orang terkaya kedua di Itali. Mendengar itu Dengler langsung mikir kalau sampai Andre jadi menantunya, bakalan jadi ladang cuan. Tiba-tiba aja Fernand membahas soal seorang bangsawan Inggris bernama Halifax yang telah membeli perusahaan koran. Dengan sinis Edmund nanggepin, Halifax itu licik. Dia membeli koran hanya untuk menyebarkan berita palsu dan mengadu saham. Melihat reaksinya itu, mereka menduga Halifax adalah musuhnya Edmund. Saat mau pulang, Albert ngasih sebuah kipas ke Heidi yang berisi pesan. Di sana, Edmund menyuruh Albert untuk datang ke acara makan malam di Paris. Albert pun langsung terima ajakan itu. Di luar waktu mau naik kereta, tiba-tiba Mercedes datang lalu meminta maaf soal sikapnya tempo hari. Tapi begitu melihat sorot mata Edmund, dia ngedadak salah tingkah dan makin yakin dengan firasatnya. Di dalam kereta saat membuka kipas yang berisi surat, Heidi serahkan ke Edmund. Waktu dibaca, ternyata Albert ngajakin Heidi ketemuan di sebuah taman. Besoknya mereka pun ketemuan, tapi sambil dipantau Jacopo dari belakang, bikin Albert ngerasa risih. Di sana mereka ngobrol banyak, terutama soal perasaan Albert yang membuat Heidi takut ke-trigger. Sepulangnya dari pertemuan itu, Heidi ngasih laporan ke Edmund kalau Albert dan ibunya tidak akan datang ke pertemuan makan malam di Paris kecuali Fernand. Kelihatan murung, Edmund curiga dan takut Heidi mulai menyukai Albert. Saat diingetin soal misinya, Heidi malah marah lalu pergi. Di Paris, di pertemuan makan malam, Edmund ajak mereka ke villa barunya. Ketika tamu datang, Victoria kaget dengan tempat itu. Begitu masuk, melihat Villefort dan istrinya sudah nyampe duluan, muka mereka langsung tegang. Gara-gara keinget pernah ngubur bayi di sana, jadi gak selera makan, sampai keluar keringat dingin. Saat Danglers bertanya soal rumah itu, merasa punya kesempatan, di sana Edmund langsung cerita. Konon kata pemilik villa sebelumnya, tempat ini berhantu. Lalu Andre ikutan nimbrung, sengaja membahas soal bayi yang dikubur oleh seorang laki-laki. Dengan panik sambil ngelirik Victoria, Villefort bilang cerita hantu itu cuma tahayul. Karena mulai terpancing, Edmund mengeluarkan skenario. Pura-pura ngaku pernah ngalamin hal goib waktu tinggal di Asia dan Hindia. Sekarang di rumah itu dia mengalami hal serupa. Begitu para tamu penasaran, barulah Edmund menjalankan skenario kedua. Semua yang diceritakan sama persis dengan apa yang telah dilakukan Villefort dan Victoria. Untuk membuktikan ucapannya, mereka diajak ke belakang untuk menggali sebuah peti. Procureur, peut-être ouvrirez-vous une sépulture. Je vous en supplie, n'ouvrez pas. Victoria, ça suffit. Abracadabra. Usai itu di ruangan lain diam-diam mereka ketemu. Di sana Victoria histeris ketakutan. Sambil nenangin, Villefort bilang, aku janji dalam seminggu kita bakal tahu siapa sebenarnya Monte Cristo. Suatu hari dia pun datang menemui Halifax, seorang bangsawan Inggris, musuh dari Monte Cristo. Di tengah obrolan, Halifax membahas soal Monte Cristo yang emang mendalami ilmu sihir. Di sana Villefort jadi mikir, kalau musuhnya aja percaya, kenapa dia tidak? Setelah pertemuan itu, peran Halifax berhasil dieksekusi. Dengan memanfaatkan kelengahan Villefort, kini Edmund fokus ke Danglers yang sebentar lagi akan menggelar pesta ulang tahun putrinya.
Andre disuruh pepet terus Ginny dan Heidi disuruh pepet terus Albert. Sementara Edmund akan kembali ke Marcel untuk menemui Gaspar. Sesampainya di Marcel, Edmund nyempetin ziarah dulu ke kuburan ayahnya. Setelah itu waktu menemui Gaspar, sambil ngasih imbalan, dia disuruh mensabotase kapal milik Dengler. Di pesta ulang tahun Ginny, Andre datang duluan. Kemudian Edmund dan Heidi nyusul. Tiba-tiba aja Mercedes ngajakin Edmund ke belakang. Di sana dia sempat ngobrol panjang. Namun obrolan itu terhenti waktu ada kabar menggemparkan. Koran impartial milik Halifax menyebarkan berita tentang hilangnya kapal milik Dengler. Gara-gara itu saham Dengler jadi anjlok. Namun hanya berselang beberapa jam, waktu mendapatkan telegram dari militer, ternyata koran impartial telah membuat berita bohong. Mendengar kabar itu Dengler langsung senang. Tapi saat Vilfort bilang, kau harus konfirmasi ke publik bahwa itu berita bohong, Dengler malah nolak. Dia punya rencana memanfaatkan kabar kebangkrutannya supaya dikasih pinjaman untuk membeli saham. Mumpung harganya lagi anjlok, lumayan bakal dapat untung besar. Begitu dengar harga sahamnya senilai 500 juta, Vilfort tanya, mau cari uang kemana kau? Dengan enteng Dengler jawab, kepada Tuan Monte Cristo. Di kediaman Edmund, setelah membaca surat permohonan Dengler, dia nolak membeli sahamnya tapi mau meminjamkan uang tanpa bunga. Dengler langsung girang. Demi pertemanan dia mau memberikan seluruh jaminan aset kekayaannya senilai 200 juta. Edmund sempat nolak, katanya gak boleh mengambil keuntungan di atas penderitaan teman. Tapi karena Dengler maksa, Edmund pun terima. Rencananya sebagai aksi balas dendam terhadap Halifax, Vilfort sebagai jaksa akan menyeretnya ke pengadilan atas pencemaran nama baik dan menyebarkan berita bohong. Besoknya di ruang sidang, karena akan dideportasi, Halifax gagal hadir. Jadi nanti jam 2 siang dia akan diwakilkan oleh seorang saksi. Selama menunggu di pelabuhan bersama timnya, Gaspar mulai melancarkan aksi mencuri kapal milik Dengler. 2 jam berlalu saat hakim memanggil si saksi itu. Tiba-tiba Andre maju ke depan. Tanpa basa-basi di sana dia menyatakan kalau semua yang diberitakan Tuan Halifax adalah benar, bahwa armada milik Dengler memang hilang. Saat ditanya bukti, Andre jawab kalau nggak percaya silakan hubungi kantor pelabuhan Marcel. Ketika ditantang hakim untuk tanda tangan tuduhan itu, Andre pun siap kalau perlu dia akan membuka identitas aslinya. Begitu dikasih kesempatan, Andre lantas cerita tentang masa lalunya. Setelah menyebutkan tanggal dan tempat lahir, mencium firasat buruk, Vilfort langsung mengalihkan perhatian ke kasus Dengler. Tapi Andre maksa melanjutkan ceritanya. Sambil teriak dia bilang, aku anak haram dari seorang bangsawan Perancis dan nyonya besar. Kemudian mengeluarkan sepotong kain dari sakunya yang menjadi bukti kalau waktu bayi Andre dikubur hidup-hidup. Sekarang ayahku ada di depan. Dia adalah jaksa Vilfort. Terre vivant. C'est une calomnie. Savez-vous la gravité de vos accusations? Vous délirez. Udah gak bisa ngelak, Vilfort melengos pergi. Laissez-nous passer. Melihat itu Edmund bilang, target 1, skakmat. Setelah sidang dibubarkan, Andre nyamperin Ginny. Tadinya niat mau tunangan karena mereka saudara seibu. Andre minta maaf, lalu mutusin Ginny. Di sana Ginny cuman bisa pasrah. Di luar, saat Dengler nyusulin Edmund dan membahas soal armadanya yang hilang, dikira cuman berita bohong. Tanpa ditutupi lagi, Edmund berani bilang, sekarang kau bangkrut, sebaiknya tinggalkan Paris sebelum keluargamu mati kelaparan. Begitu dibisikin bahwa Monte Cristo itu adalah Edmund, Dengler langsung speechless, lalu pergi. Target 2, skakmat. Di sisi lain, karena merasa dendam atas kematian Angel, di luar rencana, dari belakang Andre malah ngikutin Vilfort. Begitu mendekat, dia langsung nyerang, tancepin pisau tepat ke lehernya. Ayah durhakanya mati, Andre pun malah ikut tewas. Di pemakaman, Edmund malah bilang Andre itu gak mau denger nasihat.
Sontak Heidi marah, seolah dia lupa sejak awal Andre hanya diajarkan tentang balas dendam dan kebencian. Tapi Edmund negasin, ini bukan soal balas dendam, melainkan keadilan. Dengar itu, Heidi langsung pergi. N'oublie pas le nom de celui qui les a trahis. Takut Albert kena imbas sebelum Fernand jadi target berikutnya, Heidi ngirimin surat supaya dia menjauh. Usai membaca surat itu, Albert panik langsung menemuinya. Di sana Heidi bilang, kalau kau emang sayang, tolong hormati keputusanku. Melihat Albert terpukul dan takut berbuat nekat dengan mengakhiri nyawa, Heidi peluk lalu ngajakin kabur. Baru aja mau keluar, udah dihadang Jacopo. Tak lama Edmund datang. Karena tugas Heidi belum selesai, di depan Albert, dia dipaksa cerita soal perbuatan Fernand terhadap keluarganya. Dikarenakan nolak, begitu Edmund mau buka suara. Dengan terpaksa Heidi bercerita. Dulu ketika perang, setelah Fernand kehilangan satu matanya karena telah mengkhianati ayah Heidi. Selang dari itu ayah dibunuh, ibu menghilang, dan Fernand menjual Heidi ke suku Vlah di Balkan sebagai budak. Belum selesai cerita, Albert nyuruh diam karena merasa dimanipulasi. Dia ngelempar sarung tangan ke Edmund. Pertanda Albert nantangin duel tembak. Tanpa nolak, Edmund terima lalu bilang, besok pagi di lapangan kita ketemu. Malamnya, lagi nyiapin senjata buat duel besok. Tiba-tiba Mercedes datang yang langsung yakin dia Edmund. Lalu memohon untuk tidak membunuh Albert. Merasa tertekan dengan situasi itu, Edmund menyerah dan membongkar perbuatan Fernand sambil nunjukin surat itu. Setelah dibaca, Mercedes akhirnya tahu rahasia gelap suaminya. Dia mendukung aksi balas dendam Edmund, tapi tidak melibatkan Albert. Setelah Edmund luluh, Mercedes lega dan berharap bisa melanjutkan hubungannya lagi. Tapi Edmund nolak karena duel tembak tidak bisa dibatalkan. Jika Albert hidup, maka dia yang akan mati. Besok pagi di lapangan tembak, setelah diberi instruksi untuk mundur 20 langkah, disitulah duel pun dimulai. Ketika sebuah kereta tiba, Heidi keluar, berharap yang pulang itu Albert, ternyata malah Edmund. Waktu Heidi lagi ngomel-ngomel, dari belakang Albert muncul, masih sehat walafiat. Di sana Edmund nyuruh mereka kabur dan mendoakan semoga Albert dan Heidi dapat hidup bahagia. Di sisi lain, Mercedes memutuskan meninggalkan Fernand. Gak terima keluarganya hancur, dia pun langsung datang ke rumah Edmund nantangin duel pedang. Waktu lagi cerita bagaimana Fernand masuk dalam jebakannya, tiba-tiba dia main nyerang aja hingga terjadilah pertarungan sengit. Di tengah adu pedang, Edmund jatuh ke bawah. Sebelum Fernand nyusul, dia berusaha bangkit dan kembali melawannya. Sayangnya, Edmund kena tusuk. Terduduk di dekat sungai dengan pedang yang masih menancap, Edmund nampak pasrah. Begitu Fernand mau nyerang, Edmund akhirnya menang. Tapi di kesempatan itu Fernand dibiarkan hidup supaya bisa merasakan kehancurannya. Di Marseille, kampung halaman Mercedes, Edmund mengirimkan surat yang diselipkan di dalam Alkitab. Waktu dibaca, di surat itu Edmund ngaku masih mencintai Mercedes, bahkan sampai dia mati. Hal baik yang dapat Edmund berikan, memberi kesempatan Albert dan Heidi hidup bahagia. Di momen itu, Mercedes berusaha tegar, begitu hanya dengan Edmund yang memutuskan berlayar pergi ke suatu tempat di mana dia akan menghabiskan sisa hidupnya. Dan cerita pun berakhir.